Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Praska Ashar dengan NIM 114210041, jurusan Teknik Lingkungan angkatan 21 UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai konflik Ambalat. Nah, untuk yang belum tahu sejarah dari konflik ini merupakan konflik bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, di mana Malaysia melakukan klaim sepihak wilayah perairan laut Ambalat, yang secara hukum wilayah tersebut masihlah wilayah laut dari Indonesia. Ya, tahu sendirilah, kalau wilayah laut Indonesia itu kayak akan sumber daya alam, jadi ya wajar lah kalau banyak yang mau. Nah, atau mungkin saking dekatnya kita sama Malaysia, jadi mereka tuh malah mau bantuin kita gitu buat mengelola wilayah perairan kita biar kita nggak repot-repot kan. Soalnya mungkin mereka melihat kita kayak, wah kayaknya Indonesia belum bisa manfaatin sumber daya alamnya secara maksimal nih. Gimana kalau kita bantu aja? Bercanda ya, bercanda. Maaf, bercanda. Tapi tenang, konflik ini akhirnya dapat diselesaikan secara diplomatis pada tahun 2009, di mana Indonesia sama Malaysia mutusin buat nyelesain masalah ini dengan cara yang diplomatis. Happy ending dah. Sebenarnya di pertengahan konflik ini ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik Ambalat ini menjadi semakin meningkat, menjadi semakin intens gitulah antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Drus dan Baiguni, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor ekonomi. Ya, wilayah laut Ambalat ini mengandung sumber daya alam berupa minyak bumi. Jadi ya wajar lah kalau banyak yang mau juga. Untuk faktor ekonomi juga kan, untuk minyak bumi ya penting lah pokoknya. Nah, untuk faktor yang kedua, yaitu faktor media dan sentimen kebangsaan, serta pemerintah dan penegak hukum yang memprovokasi massa dan menggiring opini publik dalam menanggapi kasus Ambalat ini. Jadi itu malah kayak saya mikirnya itu malah kayak adu domba gitu, padahal kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Dan ya, nggak tahu lah saya salah omong ya. Nah, sebenarnya tuh hubungan Indonesia sama Malaysia itu udah kayak saudara sendiri, udah kayak adik kakak gitulah. Walaupun sering berantem, sering rebutan, tapi justru itu yang lebih mempererat hubungan mereka gitu loh. Ya pokoknya kayak adik kakak lah. Terus melihat hubungan ini tuh saya jadi keinget sabda Rasulullah SAW yang berbunyi cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu saat kelak ia akan menjadi orang yang engkau benci. Bencilah orang yang engkau benci sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu saat kelak ia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita tidak boleh ya gimana ya, pokoknya jangan terlalu mencintai makhluk dan jangan terlalu membenci makhluk juga, karena hidup kita itu selalu berputar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi nanti musuh jadi teman, teman jadi musuh, kan nggak tahu juga. Jadi pokoknya udah jalani aja lah. Oke. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila saya ada sok tahu atau gimana gitu, mohon dikoreksi. Soalnya saya juga agak improvisasi sedikit tadi, nggak tahu benar apa salahnya. Nah, sebenarnya target saya presentasi ini singkat, padat, dan jelas ya, kayak kebanyakan lah. Tapi kayaknya ini lumayan singkat, tidak padat, dan tidak jelas. Jadi
Maka dari itu, agar kedepannya saya bisa lebih presentasinya bisa lebih baik lagi, mohon kritik dan sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.